Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a al-islam wa tazama bi tariqatihi wa tawassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang sampai detik ini masih mengizinkan kita untuk menghirup udara dunia. Padahal kita tahu dunia dengan segenap isinya bukanlah tempat kita. Tidak ada satupun manusia yang dibiarkan selama-lamanya di tempat ini. Orang-orang yang dulu pernah ada bersama kita, sekarang mereka kembali ke tempat aslinya, dan kita pun pasti akan menyusul mereka. 2 tahun lalu, 2 bulan sebelum Ramadan, saya masih ngisi bareng sama Ustadz Uci. Sekarang beliau sudah tidak ada. Saya pernah berkunjung ke rumah Ustadz Zainuddin MZ, sekarang sudah tidak ada. Bahkan saya juga pernah bercanda-canda dengan almarhum Olga, sekarang juga tidak pernah ada. Ayah saya, ayah angkat saya dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Begitupun kita, orang-orang semua yang ada di gedung ini, di ruang ini, di dunia ini, semua pernah ada dan pasti tiada. Karena yang ada selama-lamanya hanyalah Allah Rabbul Alamin. Dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Kalau dia berawal, berarti ada yang mengawali, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia berakhir, berarti ada yang mengakhiri, berarti dia nggak layak disebut Tuhan, karena ada yang mengakhiri. Dialah Allah yang pada detik ini masih mengguyurkan beraneka ragam nikmat kepada kita. Meskipun kita durhaka, meskipun kita kufur, dia tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nggak sholat, tetap aja dikasih mobil baru. Nggak sholat, tetap aja beli rumah baru. Nggak sholat, tetap aja dikasih makanan, gaji tetap datang, uang tetap ada, sehat. Mau berapa kita nilai kesehatan kita? Meskipun kita durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpah ruahkan kasih sayangnya, tidak berkurang sedikit pun. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya sudah lama juga tidak ngisi di Epson. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan teman-teman di sini, terutama pengurus, istiqomah belajar Islam. Karena hanya dengan Islamlah ya, kita bisa memahami kehidupan ini sesungguhnya. Hanya dengan Islamlah kehidupan ini bisa ditata sesuai dengan perintah yang mencipta. Dan hanya dengan Islam sajalah kehidupan ini akan selamat, dan akhirat kita akan mendapatkan janji Allah, yakni kenikmatan surga selama-lamanya dan tidak ada kematian lagi di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangannya, dan saya mohon maaf tadi buru-buru berangkat ternyata ada satu tas yang tidak terbawa. Itu isinya kabel sambung ya, untuk nyambung HDMI dari Infocus ke laptop. Tapi tidak ada masalah, nanti materinya saya copy ke panitia. Panitia bisa sebar ke seluruh email jika memungkinkan. Hari ini saya akan menekankan masalah the power of iman. Kenapa mengangkat power of iman? Kekuatan iman. Emang ada apa dengan kekuatan iman? Sadar atau tidak, kita semua, bahkan saya, itu dilahirkan dari keturunan Muslim. Kita mengenal Islam, mendekatkan diri, bahkan paham dengan Islam, itu bukan hasil proses mikir, bukan hasil komparatif ideologi, bukan hasil komparatif agama. Tidak. Kita dapat Islam hadiah, turunan dari keluarga kita, ayah kita. Begitu kita ditanya, kenapa Muslim Pak? Bapak saya Islam Pak, masa saya Kristen? Enak dong dengan bapak saya. Kenapa bapak Anda Islam? Ya kakeknya Islam Ustaz. Kenapa kakeknya Islam? Ya pokoknya buyutnya Islam. Jadi kenapa kita harus memegang Islam? Kita juga sendiri nggak ngerti. Buktinya apa? Berapa banyak umat Islam yang sudah berumur, sudah dewasa, baca Al-Quran saja belum bisa. Berapa banyak umat Islam yang sudah 50 tahun berislam, sudah 60 tahun berislam, tetapi apa? Mandi junub aja nggak tahu.
Berapa banyak umat Islam yang sudah berpuluh-puluh tahun umat menjadi umat Islam, yang namanya sholat tasbih aja nggak pernah, bahkan nggak tahu tata cara sholat tasbih. Ini mau Idul Adha masih aja ada yang nanya. Ya, kemarin ada yang nanya, jamaah saya di Darmaga, pengusaha ayam kaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, saya kan pengusaha ayam nih. Saya punya 150.000 ekor. Bayangin Pak, sekali panen 150.000 ekor. Dia bilang, Ustaz, kalau saya kurban ayam boleh nggak? Coba Bapak bayangin, ada yang begitu ya. Saya bilang, kurban ayam Pak? Iya. Saya 1.000 ekor Ustaz. 1.000 ekor loh, Ustaz bayangin, 1.000 ekor. Kalau 1 ekor harganya beratnya 1 kilo, kan 1.000 kilo, 1 kintal loh Ustaz. Dia bilang gitu. Kan itu bisa dipotong, kemudian disebarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apa yang salah dari niatan saya? Coba bayangin. Saya tanya, mohon maaf Pak, sudah berislam sudah sejak tahun berapa? Ya sejak lahir lah Ustaz. Ustaz pertanyaannya aneh. Jadi sekarang Bapak umurnya berapa? Saya 52 tahun, iya. Jadi orang Islam, iya. Kurban ayam. Itu nggak kurban perasaan ya. 52 tahun dia kurban ayam, bayangkan dia bilang 1.000 ekor, kalau 1.000 10. Pertanyaan saya, Pak, kurban itu tauqifi Pak. Apa itu tauqifi Ustaz? Bayangin. Saat saya tanya lagi, mohon maaf banget, Bapak sudah berapa kali berangkat haji? Saya 4 kali Ustaz, bayangin 4 kali berangkat haji. Tapi nggak ngerti ibadah itu tauqifiyah. Tahu tauqifiyah? Mungkin juga kita tidak paham. Tauqifiyah itu ibadah itu sudah fix, sudah tidak bisa diputik-putik. Bahkan yang namanya ibadah itu begitu. Zuhur, Allah minta 4, nggak usah banyak tanya. Kenapa zuhur 4? Malah subuh yang 2. Kalau menurut akal kita lebih enak mana? Subuh 4 kali ya. Kenapa? Karena lebih sehat, seger kan? Kalau bisa 8 malah. Ya enggak? Harusnya yang 2 itu apa? Isya. Kenapa? Males. Ya, lagi enak-enak pulang atau mau tidur, ya Isya, males banget gua. Tapi ibadah itu tauqifiyah. Allah sudah menentukan begitu. Kurban itu sapi, apalagi? Kambing, unta, selesai. Kenapa sapi? Emang nggak boleh? Selain sapi, entok misalnya, bebek misalnya. Kenapa nggak boleh? Ibadah itu tauqifiyah, sudah ditentukan dan nggak boleh ngutak-ngatik. Ya. Yang namanya haji, kita kemana? Ke Makkah, ke Madinah. Ya. Yang namanya tawaf, kita keliling apa? Ka'bah. Mau nggak diganti? Kelilingnya keliling Monas. Terus leparnya jumroh istana negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak bisa. Walaupun niatnya baik, caranya salah. Dalam agama nggak penting hanya niat. Disitulah pentingnya ternyata apa? Pelajaran tentang iman. Ternyata selidik punya selidik. Umat Islam mayoritas di Indonesia memahami Islam, mengambil Islam, tapi tidak dari akarnya. Efeknya apa Ustaz? Bahaya. Lihat, jumlah umat Islam sekarang berapa persen? Siapa yang tahu? Sekitar 82%. Tadinya 91. Sekarang turun jadi 82. Kemana semuanya? Murtad. Itu yang murtad secara agama. Yang murtad secara pemikiran lebih geri lagi. Ada komunitas Islam liberal. Dia Muslim, nama-namanya nama-nama Islam. Ulil Absor Abdallah, Gunawan Muhammad, ya, namanya Lutfi Saukani, ya, namanya itu Musdah Mulia Hajjah. Apa kata-kata mereka? Sekolah Islam bubarin aja. Kenapa? Karena sekolah Islam itu menurut kami itu menyemai benih-benih terorisme. Bayangin, yang ngomong pakai kerudung Hajjah, namanya Musdah Mulia. Ustaz udah tabayun, ya udahlah, nggak mungkin kita ngomong nggak berani nggak tabayun. Kemudian apa lagi? Ulil Absor Abdallah dalam sebuah pernyataan dia katakan apa? Negara sekuler lebih baik daripada negara yang berdasarkan Islam. Kenapa? Karena negara sekuler bisa memadukan energi maksiat dan energi taat secara bersamaan. Jadi Anda bisa sholat, Anda juga bisa zina. Lebih baik negara sekuler seperti sekarang daripada negara yang berbasiskan Islam. Karena nggak ada kesempatan maksiat gitu maksudnya. Coba bayangkan,
Ini anak-anak muslim. Mereka bukan hanya level meragukan Islam, tapi mereka sudah sampai menikam Islam. Bayangin. Ya. Kenapa seperti itu? Ternyata selidik punya selidik. Problemnya akidah, problemnya iman. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan Islam, apa dulu yang diajarkan? Tauhidnya, imannya. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Aisyah," Rasul sudah wafat, para sahabat bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang pertama kali diajarkan kepada Rasul kita pada kalian generasi pertama?" Apa kata Aisyah? Aisyah menyatakan iman terlebih dahulu sebelum halal dan haram. Andai diajarkan halal dan haram sebelum iman, jadi halal haram dulu, imannya belakangan. Apa kata Aisyah? Kami tinggalkan Islam. Ya. Paham maksudnya? Apa kira-kira maksudnya? Kira-kira kenapa Aisyah ngomong gitu? Kalau diajarinnya halal haram dulu, baru iman, kami tinggalkan Islam. Betul, berat. Coba, enak-enak tadi dulu. Allahu Akbar, lari. Nanti sebentar lagi, Allahu Akbar. Ini baru asar, baru zuhur, asar lagi. Lagi enak-enak kita, apa lagi Pak? Allahu Akbar, maghrib lagi, malas banget gua. Enak-enak maghrib, baru selesai sholat malam, makan malam, langsung apa? Allahu Akbar. Capek jadi orang Islam. Harus wudhu lagi Pak, coba kalau nggak wudhu nggak sah sholatnya. Ribet. Terus apa lagi? Lagi enak-enak tidur, dicepet lagi sama muazzinnya. Apa kata muazzinnya? As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik dari tidur. Coba bayangin. Akhirnya Pak, kesel, mengkel. Kenapa? Tadi iman nggak mantap, dapat perintah berat. Asuransi nggak boleh, BPJS haram, riba haram, kholwat laki-laki perempuan haram, minum khamr haram, melihat aurat yang bukan mahram haram. Betul kata beliau, berat. Kenapa berat? Belum kenal. Saya kenal sama beliau, saya dekat dengan rumah beliau, bahkan anak istrinya kenal sama anak istri saya. Hubungan keluarga kami rapat banget, dekat. Kira-kira beliau telepon saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ustaz, maaf, Ustaz saya dikejar-kejar hutang. Boleh nggak saya hutang 100 juta? Saya bayar 1 tahun. Saya uang di bank ada 100 lebih juta." Beliau kenal dekat sama saya percaya sama beliau, dan beliau pun percaya dengan saya. Rapat hubungan keluarga kami. Kira-kira saya bantu nggak? Bantu. Apa kata saya? "Bapak butuh sekarang." "Ya, minta nomor kami cepat." Betul nggak? Kenapa? Karena saya kenal, saya percaya pada beliau. Beliau bilang, "Ustaz, tadi saya telepon kalau dia akan angkat." "Oh iya, maaf Pak, saya tadi nggak keangkat, saya sibuk." "Gimana Pak? Ada yang saya bisa bantu?" Coba bayangin, kenapa? Dekat, kenal, yakin, nggak mungkin beliau khianat. Iman itu lebih kurang begitu. Bagaimana bisa? Kenapa ada orang yang berat? Mohon maaf, disuruh nutup aurat berat, disuruh sholat berat, kurban, handphone, iPhone, kurban kambing kacang. Mohon maaf ya, saya nyepet. Tahu kambing kacang Pak? Mohon maaf ya, 1.500.000. Kambingnya, aduh mau dipotong juga nggak tega saya. iPhone plus handphonenya, kambing kacang, kambingnya juga diseret. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Kambing kacang Pak kecil, 1.500.000. iPhone itu 9 juta. Ya, ya beliin gitu sapi yang punuknya gede gitu setahun sekali ini gitu loh, jebret gitu loh. Kenapa? Kekuatan iman nggak memanggil sikap dan tingkah lakunya menjadi berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rumah depan masjid, ngelangkahkan kaki susah minta ampun. Tapi Pak, Mount Everest pernah, ke Swiss oke, New Zealand mudah, ke Perancis siap. Tapi Allahu Akbar, alah capek banget gua, tidur lagi. Kenapa? Dia nggak tahu siapa yang meminta, dia nggak tahu siapa yang memerintah. Itulah kekuatan iman. Iman mendorong seseorang menjadi ringan melakukan apapun dimanapun dan kapanpun. Lihat generasi awal, bedakan ya dengan generasi sekarang. Generasi awal, para sahabat tabi'in dan tabi'in, yakni semua mereka tabi'in,
Ketika kemudian mereka dapat perintah, mereka langsung bergegas. Contoh, muslimah-muslimahnya jilbab itu perintahnya datang di Madinah, Mbak, bukan di Mekah. Di Mekah nggak ada tentang jilbab. Ya. Hukum rajam Madinah, sholat sepenuhnya di Madinah. Pokoknya hukum-hukum syariah semuanya di Madinah. Di Mekah itu 13 tahun iman. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadar. Udah itu doang. Akidah. Kenapa akidah? Karena akidah itu fondasi. Ini GKB ini tinggi, gede, Pak. Ini gak mungkin ceker ayam ini fondasinya, Pak. Ini fondasi kuat banget. Jadi kalau Jakarta ini goncang, dia kuat. Kenapa? Akidahnya mantap. Lihat generasi awal, ketika turun perintah, ya ayuhan nabi, ya, Al-Ahzab 59. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, kul li azwazika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Perintah Allah. Wahai para nabi, katakan pada istrimu, katakan pada anak perempuanmu, tuh anak perempuan Nabi, katakan pada wanita mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi, Pak? Karena sudah dicas iman 13 tahun di Mekah, langsung itu hordeng, Bu. Benar. Selimut. Begitu keluar, apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu masih ponakan, sepupu. Jadi anaknya Abbas. Jadi pamannya Rasul. Jadi begitu keluar apa? Mereka langsung tergini semua. Tadinya aslinya gimana? Bujalnya kelihatan, bajunya transparan, rambutnya tergerai. Begitu keimanannya mantap dicas di Mekah, begitu di Madinah ada perintah, langsung sami'na wa ata'na. Kalau kita sami'na wa fikirna. Ya, kami dengar, tapi kami pikir dulu. Tak dulu, nanti aduh repot ini, kantor nggak ngizinin soalnya kalau yang sakit begitu ya. Kalau nanti dipecat, sorry nih, masa depan kita terancam nanti. Apalagi sekarang dolar sudah 14.40 gitu ya. Untung nggak 14.045 gitu ya. Saya bilang masih biasa itu, Mas. Yang keren itu kalau 17.0845, Mas. Nah, ya. Kalau 17.0845 kan merdeka tuh. Dolar baru keren. Akhirnya apa? Beda dengan generasi awal. Generasi awal begitu datang perintah langsung brrr. Kenapa? Tadi iman udah oke, udah kenal siapa yang memerintahkan. Sahabat ketika di Mekah, waduh, Mas, kalau minum khamr itu bukan begini mereka, begini. Kenapa? Badannya tinggi besar, minumnya dari kendi. Kalau kita ya aqua galon itu. Loh iya, Umar itu pedangnya 1,5 meter. 1,5 segini lah. Gak mungkin 1,5 pedangnya, orangnya 1,65 kayak saya. Nyabutnya gimana? Berarti kalau pedang 1,5 kebayang pedang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wajar minumnya mereka. Tapi begitu turun perintah khamr, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun najis. Apa kata mereka? Wahai Abu Bakar, benarkah perintah khamr sudah diharamkan? Ya. Benar? Ya. Langsung ambil kendi, langsung cedek, pecah. Sampai dikabarkan Madinah itu di mana-mana becek. Kenapa? Air minum khamr. Mantap. Kenapa? Begitu datang perintah langsung sami'na wa ata'na. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan luar biasa. Ya, apalagi contoh lagi para sahabat lagi perang Khandaq, lapar. Begitu lapar, dimasaklah namanya keledai Cina. Begitu keledainya dimasukin dalam kuali, sudah direbus, bayangin Pak, lagi kelaparan, ngesok keledai Cina. Datanglah utusan Rasulullah, wahai fulan, apakah engkau tidak tahu bahwa keledai Cina ini sudah diharamkan? Oh gitu, iya. Apa yang terjadi? Dimakan dulu, ya udah bilang sama Rasul, udah terakhir tanggung gitu. Langsung kemudian ditumpukkan kualinya, nggak jadi dimakan. Luar biasa. Maka nggak usah heran generasi itu disebut dengan khairul kurun terbaik. Dan tidak pernah ada petaka yang mengancam mereka. Beda dengan sekarang.
asap nggak selesai, perzinahan di mana-mana, gunung meletus, ekonomi krisis, hujan nggak datang-datang, becok di mana-mana. Ada survei terbaru, 2 dari 17 laki-laki di Jakarta diperkirakan gay. Loh, iya ada survei. 2 dari 17. 2, 4, 6, 8, 10. Pokoknya 2 dari 17. Sudah ngeri banget. Kenapa? Rusak, otaknya rusak. Mas, pernah lihat anjing? Mohon maaf ya, anjing jantan ketemu sama anjing jantan ngapain? Berantem, ngapain kok berantem? Untuk menunjukkan siapa yang paling anjing di antara kita, betul nggak? Lu anjing kan? Iya, gua anjing. Ayo kita berantem. Siapa yang paling anjing? Anjing lo, anjing lo itu. Laki-laki sama laki-laki naksir, perempuan sama perempuan suka. Gimana? Sakit otaknya, sakit. Laki-laki suka perempuan, iya. Apa kata orang Islam liberal? Tuhan itu menciptakan cinta. Dan cinta itu dibebaskan kepada manusia untuk menyalurkannya. Maka kami mendukung yang namanya apa? Hubungan orientasi seksual kepada sesama. Itu hak asasi manusia. Kita bilang apa? Mas, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko, Mas. Mas, yang namanya colokan, ada coloknya atau lubangnya? Ya, kalau colok sama colok, mau ketemu apa? Konslet. Atau lubang sama lubang? Masya Allah, Robi, rusak otaknya, na'udzubillah min dzalik. Dan itu banyak di Jakarta. Mereka sekarang buat komunitas, mereka sedang berjuang untuk dilegalkan di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Menjijikkan sekali. Binatang, apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak. Tuh, binatang ternak saja tidak pernah seperti itu, bal hum adall, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Jadi generasi pertama, begitu datang perintah sholat, langsung mereka sholat. Bahkan apa? Lagi ngambil air wudhu saja, Ali bin Abi Thalib itu mengucurkan air mata. Ya, Khattab bin Ad itu pingsan. Sahabat-sahabat yang lain begitu mau sholat, begitu takbiratul ihram, mereka luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat yang dikabarkan dalam sebuah sirah, sholat itu sampai burung pipit hinggap. Kalau burung pipit sampai hinggap, berarti burung pipit mengira dia apa? Aduh, luar biasa, generasi luar biasa. Wanita-wanitanya, laki-lakinya, begitu ada perintah jihad, apa yang terjadi? Ada yang namanya Hanzalah. Tahu Hanzalah? Hanzalah itu laki-laki ganteng. Dia belum pernah menikah, nggak pernah juga pacaran, apalagi galau. Sama generasi sekarang bukan dia banget lah. Nggak ada, santai aja. Ya. Dia belum menikah. Begitu menikah, malam pertama, kemudian dia berhubungan dengan istrinya. Begitu subuh, kemudian terdengar olehnya dari kamar suara derap pasukan menuju lapangan jihad. Apa yang terjadi? Hanzalah langsung lompat, kemudian ikut bergabung dan bertempur hingga syuhada. Begitu syuhada, Rasul kemudian menangkapnya dan kemudian menggendong mayatnya. Begitu digendong, Rasul katakan, ini mayat Hanzalah. Mana istrinya? Istrinya lari. Begitu istrinya lari, tahukah engkau dalam kondisi apa Hanzalah ini? Apa kata istrinya? Suamiku belum mandi junub. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh dia telah dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Pelajarannya apa? Gak mau nunda, paham gak? Kalau kita gimana? Wih, berangkat jihad ya sebentar. Aku mandi dulu ya, bilang sama mereka, mandi dulu. Mandinya setengah jam, paham gak? Belum apa lagi? Ada sarapan apa kita? Sarapan. Terus apa? Nonton bola dulu. Ya, kebetulan Milan lawan Juve. Gak sempat. Jadi mereka itu orang-orang yang haus akan kasih sayang Allah. Jadi begitu ada perintah, langsung tanpa reserve, siap. Soal sedekah, wah luar biasa. Umar bin Khattab itu bersedekah dengan setengah hartanya, sampai bajunya ada 32 tambalan. Bayangkan, Kaisar Rustum Romawi datang kirim utusan bertemu dengan Ibnu Umar, anaknya Umar. Begitu ketemu, wahai Ibnu Umar, kami utusan Kaisar Rom, kami ingin bertemu dengan kepala negara kalian yang bernama Umar bin Khattab. Bisa kami ketemu? Bayangin loh, antar negara. Apa kata anaknya? Sebentar,
dibukain pintu. Lihat itu, ada pohon kurma yang besar, ya. Ada orang yang tidur di bawah pohon kurma, ya. Itu Umar bin Khattab. Coba bayangkan kesederhanaannya. Ya, bukan kabar pesona, menjelang pemilu, masuk selokan, ya. Ikut nyapu. Nah, memang begitulah orangnya. Ya. Dan kita, hebatnya kita tertipu lagi. Jadi begitulah, ya. Apalagi Abdurrahman bin Auf. Begitu Rasul berangkat hijrah ke Madinah, beliau ini Abdurrahman bin Auf adalah orang terkaya di Makkah. Seluruh hartanya tinggal. Apa yang dibawa? Baju selembar sama kudanya. Begitu sampai Madinah, ketemu dengan orang terkaya di Madinah. Namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Hebat juga. Apa kata Sa'ad bin Rabi'ah? Itu ya, iman itu akan mempersaudarakan. Wahai Abdurrahman bin Auf, selamat datang di kota Madinah. Kenalkan, aku adalah Sa'ad bin Rabi'ah. Aku adalah orang terkaya di Madinah. Dia belum tahu ketemu sama siapa. Dia ketemu triliuner Mekah. Apa katanya? Ya, saya Abdurrahman bin Auf. Ya, saya sudah pernah dengar tentang kehebatanmu. Ternyata tahu dia. Tapi apa yang terjadi? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya lahan dan aku punya kebun kurma luasnya sejauh matamu memandang. Bayangin. Apa yang terjadi? Pilih olehmu yang mana, aku kasih untukmu saudaraku. Coba ya, kalau orang sudah beriman tuh ya, duit itu di sini Pak, handphone itu di sini Pak, rumah itu di sini Pak, harta itu di sini Pak, anak itu di sini. Nah mau, ambil itu. Punya mobil, bapak mau ambil, ini kuncinya. Nah, gitu. Kenapa? Itulah yang namanya zuhud. Zuhud itu dunia itu dia punya, duit dia banyak, cuma apa? Di sini doang. Atau ATM mau, nah ambil. Pas dicek saldonya 0 gitu ya. Nah, itu kita gitu ya. Duit itu di sini Pak, nggak kayak kita. Duit cuma dikit di sini, ngerokok, begitu hilang, stresnya luar biasa. Itulah namanya nggak zuhud. Orang zuhud itu orang kaya, tapi dia berlaku apa? Biasa-biasa saja. Ya, dia punya dunia dan seisinya lebih besar daripada harta itu kecil. Apa yang terjadi? Nah, itu juga hebatnya Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih saudaraku Sa'ad bin Rabi'ah. Mohon maaf, aku nggak butuh itu semua. Tolong tunjukkan kepadaku di mana pasar. Coba bayangin. Orang kaya itu gitu Pak. Kalau kita kan nggak mumpung ketemu orang kaya gimana? Asik, bisa ngutang nih. Ya nggak? Enggak, mentalnya bagus awalnya. Mohon maaf, terima kasih tawaranmu. Terima kasih banget. Aku nggak butuh itu. Tolong tunjukkan kepadaku di mana pasar. Apa yang terjadi Pak? Setahun Abdurrahman bin Auf masuk Madinah, kekayaannya 10 kali lipat dibandingkan Sa'ad bin Rabi'ah. Cerdasnya luar biasa. Ternyata beliau apa? Beliau tuh impor keju dan mentega. Waduh, luar biasa. Jadi artinya apa? Benar-benar para sahabat generasi awal beda dengan kita. Apa yang membedakan mereka dengan kita? Keyakinan kepada yang goib. Pahala goib Pak. Dosa goib. Itu makanya banyak orang gampang berbuat dosa. Kenapa? Dosa nggak kelihatan. Antum, mohon maaf, ngambil handphone orang, diambil dijual ke Mall Casablanca. Kenapa? Karena dosa nggak kelihatan. Manggil perempuan masuk kamar hotel, zina di dalamnya. Setelah itu apa? Dosa kelihatan? Nggak. Makanya orang nggak percaya gue. Yuk buka Al-Baqarah ayat 2. Apa kata Allah? Ciri-ciri orang bertakwa apa? Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Al-muttaqin siapa? Ayat lanjutannya? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang yang percaya goib. Pahala dosa goib. Surga neraka goib. Gak kelihatan. Tapi Ustaz, bagaimana kita bisa meyakini yang goib itu? Seperti saya meyakini saya melihat Bapak begini. Nah, berarti harus mempercayai sumbernya. Sumber yang memberitakan perkara-perkara goib. Sumbernya apa? Quran. Pertanyaan saya, apakah ada keraguan bagi kita terhadap Quran? Tidak. Bukan buatan bangsa Arab, bukan buatan Muhammad, bukan buatan siapapun. Bahkan sampai detik ini tidak ada yang mampu membuat satu ayat yang serupa. Berarti apa? Seluruh kabar-kabar gaib dari Quran adalah benar. Di sini sudah saya pernah ceritain belum yang saya, tapi ini baru siap makan siang dia. Saya minum nanak mendidih, udah pernah dengar saya?
Saya nggak usah cerita nanti takutnya muntah-muntah. Ya, saya tuh penasaran. Ya, saya ke rumah sakit Tebet, saya beli nanah. Bapak pernah lihat nanah? Nanah itu mirip kayak alpukat, itu yang kental. Dia agak hijau, kuning-kuningan, baunya top. Gak usah dilanjutin. Intinya apa? Saya ingin bilang, coba buka Quran surat An-Naba. Di ayat akhir Allah katakan apa? Illa hamima wa ghasaqah. Minuman penduduk neraka adalah nanah-nanah yang mendidih. Berarti Pak, penduduk neraka hidup atau mati? Penduduk neraka hidup atau mati? Penduduk neraka hidup atau mati? Tahu dari mana? Minum. Allah bilang apa? Penduduk neraka itu minum nanah-nanah yang mendidih. Berarti kalau orang minum, masa mati? Berarti apa kata Allah? Mereka minum air yang mendidih itu seperti unta yang kehausan. Bayangin, nanah mendidih, minumnya kayak unta kehausan. Apa kata Allah? Setiap kali kulit mereka hancur, gimana? Kami ganti dengan kulit yang baru. Berarti orang penduduk neraka hidup atau mati? Hidup. Kayak gini Pak, mirip kayak gini. Loh, Ustaz tahu dari mana? Ya dari Quran. Tahu dari mana? Al-Baqarah 28. Apa kata Allah? Kita awalnya mati, dihidupkan. Sekarang nih hidup. Kemudian kata Allah apa? Dimatikan. Besok Bapak mati, Bapak mati. Terus dihidupkan lagi. Nah, begitu dihidupkan, kata Allah, dikembalikan. Artinya apa? Dari sini kita paham bahwa surga neraka itu benar ada. Maka kalau Bapak beramal soleh, dibalas oleh Allah, percaya. Dan ketika Bapak berbuat jahat maksiat, dibalas oleh Allah. Dan tidak ada yang luput dari pengamatan Allah. Detail. Allah Maha melihat seluruh perbuatan hambanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan Bapak, Allah balas Pak, gak usah takut. Dan sekecil apapun kejahatan itu dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, apa efeknya? Kalau orang keimanannya mantap, gak perlu pakai CCTV, punten. Handphonenya bagus, ketinggalan di meja. Kira-kira kalau keimanannya mantap, hilang gak handphone? Enggak. Yang ada apa? Pengumuman, betul nggak? Setelah ditemukan handphone, gak ada yang mau ngambil, kenapa? Takut azab Allah. Teman saya cerita di Tokyo, tasnya ketinggalan di stasiun kereta. Begitu balik lagi 2 jam lagi, tasnya masih utuh. Seakan-akan ada iman di Tokyo. Coba tinggalkan tas Anda di Tanah Abang. Dijamin. Ya, coba ya, saya pernah juga ke Singapura. Singapura tuh Masya Allah, macet gimana pun diem nggak, keluar dari kaca, woi, nggak pernah, diem. Saya sering isi di Hong Kong, udah 5 kali saya berangkat di Hong Kong. Hong Kong itu nggak Muslim Pak, nggak pernah mereka tin, udah kesel banget baru dikit ya, tin, itu udah kesel banget berarti. Kenapa? Karena waktu itu saya dijemput sama konjen RI di sana. Dia tahu orang Indonesia kebiasaan ngambil penumpang di pinggir jalan, mobil mau masuk. Nah, tasnya belum masuk semua, ada mobil, diam aja dia. Saya, Pak, cepet Pak, ada mobil belakang. Apa kata orang Indonesia? Santai aja Pak, biasa di sini mah. Terus udah begitu lah berhenti. Wah, dia udah marah banget tuh. Coba kalau kita, wah, bisa dibacoknya nih. Gak usah jauh-jauh deh, mohon maaf. Ke Mekah deh. Coba kalau umroh, lihat mobil-mobil di Mekah, ada yang butuh nggak? Kalau yang pernah umroh ya, pengok sana, pengok sini, saya bilang, ini mayatnya Abu Jahal, Abu Lahab, boleh mati, ruhnya bertayangan di Mekah. Mekah, tapi coba ke Madinah, beda. Madinah itu Masya Allah, pedagang-pedagangnya ramah, orang-orang yang murah senyum, udaranya juga sejuk. Madinah pokoknya, kalau boleh mau mati di Madinah, ya coba bandingin Jakarta. Beringas, Pak, Kopa aja itu bisa kayak naik angkot. Ya, orang kalau keimanannya mantap, nggak perlu pakai KPK. Begitu mau korupsi dia gemeter, seperti gemeternya Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz? Dia khalifah, kepala negara. Begitu di ruangan kantor, lagi kerja, lampunya kan lampu teplok zaman itu.
Datang anaknya, tok 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 tok. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam nak, silahkan masuk. Begitu masuk ke ruang negara, ditanya, sebentar nak, sebelum duduk. Ayah mau nanya, kamu datang ke sini ngapain? Kata ayah. Mau bicarakan urusan keluarga atau urusan negara? Apa kata anaknya? Urusan keluarga ayah. Aku mau cerita tentang ibu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cucu Umar bin Khattab? Apa yang terjadi? Lampunya mati, gelap langsung. Anaknya protes. Anak presiden. Wahai ayah, kenapa kita ngomong gelap-gelapan begini? Ayahnya imannya dahsyat, Pak. Apa kata ayahnya? Nah, satu tetes minyak yang aku gunakan untuk kepentingan pribadi padahal dia milik negara, aku nanti diaudit oleh Allah Azza wa Jalla. Merinding saya, Pak. Gak berani, takut. Begitu pas mau dibagi parfum, besoknya itu dibagi parfum untuk rakyat. Karena puncak kesejahteraan negara khilafah itu puncaknya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Mau dibagi zakat, begitu harta dibagi, 2 minggu balik lagi hartanya. Panglimanya ditanya, wahai panglima, sini. Ini harta zakat begini banyak, ini kok balik lagi jumlahnya sama? Apa kata panglimanya? Wahai Amirul Mukminin, tidak ada negeri dari timur hingga baratnya, dari utara hingga selatan yang mau menerima harta zakat. Bapak paham nggak kalau orang menerima harta zakat berarti apa? Oh, Pak. Salah satu penerima zakat apa? Kita termasuk, pasti apa? Fakir enggak? Orang sini nggak mungkin fakir. Apa pasti? Bukan. Mu'allaf. Bukan mu'allaf. Ghorimin. Siapa di sini nggak punya utang? Hebat. Kalau nggak punya utang, berarti cash in lebih besar daripada cash out. Kita gimana? Cash out lebih gede daripada cash in. Bapak boleh terima zakat. Kalau saya mau berzakat nih, saya kasih ke Bapak, boleh kenapa? Ustaz, saya punya utang, Ustaz, boleh nggak zakat Ustaz? Kasih ke saya saja. Boleh. Berarti kalau seluruh negeri ada yang mau terima zakat, berarti negerinya gimana, Pak? Berarti negerinya, rakyatnya itu lebih besar cash in daripada cash out. Nggak ada, dan itu terjadi di catatan sejarah. Orang kafir mencatat dalam Britannical Encyclopedia. Coba bayangin. Itu yang didapat apa? Ketika masyarakat beriman kepada Allah. Oleh karena itu PR kita sekarang ngapain? Pertama, yuk sama-sama kita belajar Islam lagi. Dari mana? Dari akar, batang, buah, daun, dan seluruhnya. Kalau belajar Islam, mohon maaf, harus holistik. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh bahaya, Pak. Nanti bisa nyalahin orang. Kufur, salah, bid'ah, semua hancur. Kenapa? Karena belajar Islam separuh-separuh. Jadi kalau belajar Islam dari akar betul, batang, bunga, daun, buah, dan seluruhnya. Sehingga apa? Bisa holistik melihat Islam. Bagaimana caranya? Berarti mulai dari akar dulu. Jangan langsung ke buah, Pak. Karena kita ini kadang-kadang kalau ngaji langsung ke batang, daun. Nggak belajar akar. Maka bingung pembahasannya. Maka saya punya kajian namanya KDII, Kajian Dasar Islam Intensif. Itu dari akar. Dari akidah, dulu udah beres, baru ibadah, baru syariah, baru semua. Ya. Nah, jadi itu yang pertama PR kita, Pak, belajar Islam. Yang kedua apa? Yang kedua, fahami dan amalkan Islam. Tahu sholat itu wajib, amalkan segera. Jangan tunda-tunda. Sebelum apa? Sebelum kita dibungkus oleh kain kafan. Mungkin pernah juga saya cerita di sini. Di rumah saya, di lemari baju, sudah ada 3 lembar kain kafan. Kain kafan saya, kain kafan istri, dan kain kafan anak saya. Nanti kalau main ke rumah saya, Pak, saya bukain lemari baju. Kain kafan kita. Warnanya putih bersih, bahannya kaku, kasar. Lengkap sama tikar. Tikarnya bukan tikar pandan. Tikar pandan sama kapasnya sama parfumnya udah lengkap, Pak. Jadi nanti kalau pulang dari Exxon saya ternyata wafat nih, udah tinggal gulung aja. Besok dapat kabar di sosmed, Fatih Karim meninggal dunia. Mohon doanya. Udah siap duduk balut kapasnya sendiri. Di beberapa malam-malam tertentu saya balut kain kafan itu sendiri. Terus kapasnya saya taruh sini, sampahnya saya taruh sini. Supaya apa? Supaya saya ingat bahwa saya besok akan wafat. Jadi pulang dari sini PR-nya 2. Yang pertama beli nanak mendidik. Yang kedua beli apa? Kain kafan. Pulang, Pak, pegang-pegang. Kalau bisa malam-malam tertentu tutup aja sendiri. Jadi selimut. Siapa tahu untuk beneran.
Silahkan boleh dicoba. Nah, yang ketiga, pesan saya selain diamalkan dan dipelajari, apa? Didakwahkan. Apalagi sekarang sudah ada sosial media. Ada kayak gini sekarang, berbeda. Tinggal gini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang sempurna. Serat, masukin YouTube. So, ditonton sama teman-teman. Like, dakwah. Sudah selesai. Ya enggak? Ya, iya. Kayak racun aja bisa hebat dari gara-gara. Gara-gara apa? Gara-gara YouTube. Cuma gini doang. Masuk, ratingnya jutaan. Masa kita bisa hebat gara-gara sosial media? Sosial media tergantung kita menggunakan untuk apa? Untuk dakwah, itu seharusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita belajar lagi tentang keimanan, sehingga apapun tadi perintah Allah kita ringan. Haji, nabung langsung cepat. Ya, apalagi umroh, berangkat, jihad siap. Apalagi nikah segera. Siapa yang belum nikah di sini? Satu, ganteng, soleh, belum nikah, malu-maluin. Siapa yang belum nikah lagi? Yang perempuan? Ya, Masya Allah. Ya, begitu ada perintah nikah, langsung udah, jangan ditunda-tunda. Apalagi perintah Allah misalnya, bakti kepada orang tua, cepat segera. Apalagi perintah orang tua, perintah Allah, menafkahi anak dan istri dari nafkah yang halal, segera udah. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena keimanan itu mendorong seorang untuk menyesuaikan dengan perintah dan arahan Allah. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah salah tempatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan informasi yang pertama. Saya dan Ustadz Felix Siau itu punya program kurban untuk Muslim mu'alaf pedalaman Kalimantan Timur. Mereka hidup 20 jam dari Balikpapan masuk ke dalam, ya, itu 20 jam naik kendaraan umum. Mereka suku-suku Dayak. Mereka orang-orang Dayak pedalaman, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Nah, videonya dan tayangannya ada di saya, nanti diupload di sosial media. Mereka masuk Islam, nah mereka nggak terperhatikan. Kurban kita harus tepat sasaran. Jangan ngasih kepada orang yang sudah bosan makan daging. Bahagiakan mereka dengan kurban kita. Bagi yang mau, nanti minta kartu nama saya, nanti bisa langsung diurus kurbannya. Dokumentasi pemotongan dan distribusinya dikirimkan langsung ke email Bapak masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang punya rezeki dan berencana untuk berangkat umroh, saya dan guru saya berangkat tanggal 20 Desember. Bagi yang rezeki sudah niat mau berangkat, yuk berangkat tanggal 20 Desember, ya, umroh, ya, 9 hari seperti biasa. Selama 9 hari kita bisa puas belajar, bermunajat dan bermohon pada Allah di sana. Semua hajat kita minta semua. Yang kedua, yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang belum bisa membaca Quran atau belum bisa menerjemahkan Quran, dikumpulin aja timnya. Nanti trainer dari Cinta Quran datang ke sini untuk bantu bagi yang belum bisa baca Quran atau belum lancar baca Qurannya. Cuma 4 kali pertemuan, 2 jam, minggu depan 2 jam, selesai. Lancar baca Qurannya. Kalau mungkin minta bantu sama teman-teman di Rokis, diorganisir, siapa yang mau, nggak usah khawatir, insya Allah kita bisa adakan di sini. Baik, seketika itu pengumuman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, satu lagi, bagi ibu-ibu yang punya anak remaja umur 18 atau bapak-bapak punya anak atau saudara umur 18 sampai 25 tahun, ya, belum menikah dan ya, sudah punya hafalan 1 juz, nyantri di pesantren tahfiz saya. Setahun hafal 30 juz plus tadabbur. Ya, jadi nanti nyantri setahun full, seluruh biayanya gratis, nggak ada biaya. Makan, minum semuanya, pokoknya di pesantren hanya tinggal belajar Quran, hafalan selesai. Setahun hafal 30 juz. Yang punya anak gadis sebelum dia kuliah, masukin dulu aja pesantren setahun. Nanti setelah itu keluar. Ya, saya pikir itu. Silahkan kalau ada tanya jawab dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.